kita akan memulai sesi yang kedua ini. Bu Emi lanjutkan sebentar, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Eka. Oke. Kita membuat tanda salib dulu untuk memulai kegiatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sama. Yang baik duduknya. Duduk yang baik. Sudah. Ya, pinter. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Itu kan tadi di televisi, siapa yang tadi nonton pasti tahu ya. Ayo. Tahu, Bu. Kita boleh bernyanyi bersama-sama, di unmute dulu semua boleh. Ya pasti boleh. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Ya, sekali lagi. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Sendiri tanpa Bu Emi. Bu Emi izin ke kamar mandi. Ya. Sendiri. 1, 2, 3. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Ya. Aku yakin hari ini pasti menang. Ya, tidak malas lagi, menang ya. Semuanya di mute lagi. 1, 2, 3, di mute lagi. Pinter. Kita lanjutkan tadi. Terakhir Bu Emi menjelaskan tentang apa ya? Ayo, baru menonton televisi, sudah lupa. Paragraf. Apa, Nana? Paragraf. Ya, apa tadi? Paragraf. Ya, paragraf. Apa paragraf tadi? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Itu adalah paragraf. Jadi satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Sebentar, Bu Eni tak ini siapa yang baru masuk ini ya. Anak-anak yang tertib ya saya. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, perhatikan. Tadi paragraf yang pertama itu ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama, pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Titik. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Itu adalah kalimat yang kedua. Jadi paragraf yang pertama ada berapa kalimat anak-anak?
ada 2 kalimat. Ya. Nah, kemudian paragraf yang kedua tadi. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Coba kita cek lagi. Perhatikan paragraf yang kedua ya. Arus sungai menghanyutkan. 1. Ya, arus sungai menghanyutkan. 1. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. 2. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. 3. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon dan melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. 4. Paragraf yang kedua ada berapa kalimat anak-anak? 4. 4. Coba Tama. Halo Tama. Tama, Bu Emi minta dibacakan paragraf yang kedua, kalimat yang pertama. Tama. Halo Tama. Ya. Sayang, ayo nak. Paragraf yang kedua, ya kalimat pertama dibaca. Arus sungai menghanyutkannya. Ya, arus sungai menghanyutkannya. Pinter. Deas, halo Deas. Yang lainnya di mute, yang lainnya di mute. Halo Deas. Deas ditampilkan videonya nak, Deas. Iya. Ayo Deas dibaca kalimat yang kedua. Kalimat kedua, paragraf yang kedua. Ayo Deas. Bentar ini. Tuh. Deas kok nggak baca-baca? Ya, Deas. Deas, ayo dibaca Deas. Kalau enggak ada, coba flare. Flare 4A. Flare. Halo Flare. Bu Emi kok 4A? Kan hanya kelas 3. Oh 3A, ya maaf. Bu Emi keliru ya. Flare 3A. Mana Flare? Videonya dimatiin sama suaranya di mute, Bu. Siapa Flare? Iya. Ya wes Fere aja like gitu. Fere yang ngomong. Fere, coba dibaca kalimat kedua, paragraf yang kedua. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Iya, semut itu timbul tenggelam dalam kelelahan. Kalimat kedua, paragraf yang kedua. Ya, Selena. Halo Selena. Selena 3B. Ya, Bu. Selena, tolong dibaca kalimat ketiga, paragraf yang kedua. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintar di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Ya, itu kalimat yang keempat, Selena. Yang ketiga, sayang. Yang ketiga. Kalimat yang ketiga. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Iya, itu kalimat yang ketiga. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Baru yang keempat tadi, seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Ya. Nah, jadi anak-anak, Teren tolong Bu Emi di mute nak.
Halo Teren, tolong di-mute dulu. Ya, jadi paragraf pertama ada 2 kalimat. Paragraf yang kedua ada 4 kalimat. Ya, sekarang perhatikan paragraf yang ketiga. Jolin, halo Jolin. Halo Jolin. Jolin, paragraf yang ketiga coba dibaca kalimat yang pertama. Burung merpati ini memakai gaun dan menjatuhkannya di dekat semut. Ya, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Pinter. Kemudian berikutnya Fiona. Halo Fiona. Halo Fiona. Fiona tidak ada. Catherine 3A. Halo Catherine. Ya, Bu. Catherine, tolong dibaca kalimat yang kedua, paragraf yang ketiga. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya Paragraf, di dekat perhatikan semut. Catherine, perhatikan Ya. paragraf ketiga, kalimat kedua. Nangis, ngomong dong. Itu, tolong di-mute itu. Ke atas daun. Catherine, paragraf ketiga, kalimat yang kedua. Yang akhirnya ya, Bu. Ya, diperhatikan tadi. Ya, anak-anak, siapa yang bisa bantu? Paragraf ketiga, kalimat kedua. Makanya Catherine, perhatikan Catherine. Saya, Ya, Bu. Gaby, pinter. Gaby, paragraf ketiga, kalimat kedua. Semut merayap naik ke atas daun. Ya, pinter. Semut merayap naik ke atas daun. Pinter. Itu kalimat yang kedua, paragraf ketiga. Ya. Kenzo 3A. Halo Kenzo. Kenzo 3A. Coba dibaca paragraf ketiga, kalimat yang keempat. Ketiga. Ya, Bu. Ya, berhasil. Halo. Bye. Apa? Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Nah, paragraf ketiga ada berapa kalimat? Halo Kenzo. Paragraf ketiga berapa kalimat? 3 kalimat, pinter, 3 kalimat. Nah, anak-anak, coba dibaca dalam hati, semuanya di-mute. Dibaca dalam hati, semua di-mute. Paragraf keempat, ada berapa kalimat itu? Ketiga. Dibaca dulu dalam hati. Paragraf keempat, ada berapa kalimat? 3. Siapa yang bisa menjawab? Di-unmute. Saya. Ya. Peter, siapa Ter? Saya. Siapa? 3. Coba kita cek ya. Sudah. Di-unmute lagi, Kita cek dulu. Halo. Pemburu sedang mentua. Ya, coba dicek lagi. Paragraf yang keempat ya.
Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Satu kalimat. Ya kan? Berakhir dengan titik. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. 2. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. 3. Paragraf keempat ada berapa kalimat anak-anak? 3. Diperhatikan. Ya, satu kalimat berakhir dengan tanda titik. Ya, karena kalimat itu kalimat berita. Ya, ayo. Terakhir, dibaca sekali lagi terakhir. Ayo, tidak boleh salah lagi yang teliti, dalam hati. Dibaca dalam hati. Pemburu itu kesakitan. 3. 3, Bu. Yang menghabiskan ranting yang 4. Ternyata 4. Berapa? 4. Dimute dulu. Kita cek lagi ya. Ayo dimute dulu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. 1. Ya. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. 2. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. 3. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. 4. Jadi paragraf yang kelima ada 4 kalimat. Ya, anak-anak. Ini saya izin ke toilet. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Kisah semut dan merpati ada berapa paragraf? 5. Cerita dongeng kisah semut dan merpati ada berapa paragraf? 5 ya. Kisah semut dan merpati termasuk cerita dongeng fabel. Apa cerita dongeng fabel itu? Cerita yang Cerita dongeng yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Iya, pinter. Apa paragraf itu? Paragraf. Apa tadi? Yang angka biru. Kumpulan kalimat yang mempunyai ide pokok. Cara menulisnya bagaimana? Menjorok ke dalam atau menggunakan garis baru. Itu adalah paragraf. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar ya tentang cerita dongeng. Ya, masih dalam cerita dongeng. Tetapi hari ini ada satu materi tambahan lagi, yaitu tentang paragraf. Ya, kemudian Bu Emi mengingatkan kembali materi hak dan kewajiban. Anak-anak sudah tidak bingung lagi. Kemarin masih bingung mana itu hak, mana itu kewajiban. Ketika kalian memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, itu adalah haknya anak-anak. Ya, ketika anak-anak harus melakukan itu, maka itu adalah kewajibannya anak-anak. Ya, paham? Paham sayang? Paham tidak? Paham ya. Ya, tunggu sebentar. Kita ulangi dulu yang lagu yang tadi.
dodok itu ya. Itulah cara-cara energi listrik setiap hari. Matikan mesin, matikan lampu, matikan kipas. Kita Listrik setiap hari. Hemat energi. Aku menghemat matikan lampu, matikan lipas. Tak perlu itu cara menghemat energi setiap hari. Mata listrik, matikan lampu, matikan kipas, luka tak perlu. Itulah cara menghemat energi listrik tiap hari. La 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 la. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara menghemat energi listrik setiap hari. Ya, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaan kamu, yakin hari ini pasti menang. Lagi Garuda di dadaku, Garuda senang-senangku, yakin pasti menang. Iya, semuanya menang, semuanya semangat. Tepuk tangan untuk 3A3B yang hebat. Tepuk tangan 10 jari. Tepuk tangan 4 jari. Tepuk tangan 8 jari. Ada yang bingung. Tepuk tangan 2 jari. Tepuk tangan 10 jari. Iya, ada yang bingung-bingung itu ya. Tepuk tangan 2 jari kok begini. Ya. Ayo kita lanjutkan sesi berikutnya dengan Bu Eka ya sayang ya. Ayo Bu Eka, kita masih semangat ya. Masih. Harus semangat ya, harus semangat ya. Ayo Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Emi. Halo anak-anak. Masih semangat ya? Masih. Semangat ya, pintar. Bu Eka langsung saja supaya kita bisa membahas banyak hal hari ini. Nah, kemarin anak-anak belajar tentang apa bersama dengan Bu Eka? Belajar tentang menit. Hah? Menit. Terus? Jam. Ya, pinter Benaya. Kemarin kita belajar tentang satuan waktu. Kemarin anak-anak baru mengenal tentang satuan waktu. Nah, hari ini Bu Eka akan mengulang sedikit, kemudian Bu Eka akan berikan soal, terus kita akan ke jam. Ya, Bu Emi, boleh minta tolong share screen, Bu Emi.
Terima kasih. Nah, yuk kita bahas sebentar. Satuan waktu itu ada apa saja sih? Nih, dilihat di sini. Tuh. Abad. Ya, abad. Abad itu berapa tahun? 100 tahun. Satu widu itu berapa tahun? 8 tahun. Tahun. Satu tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan. Berapa hari? 20 hari. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Ada berapa menit? 60 menit. 1 menit ada 6 detik. Kemudian ini sama ya, 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, nih satuan dalam detik tadi, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit. Dalam hari, 1 minggu itu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada 7 hari. Nah, 1 bulan itu ada 30 hari, tapi ada juga yang 31 hari. Tapi kita ambil bulannya saja, 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Dan 1 bulan ada 4 minggu. Tadi 1 minggu. 1 tahun sama dengan 364. Nah, satuan waktu dalam bulan 1 triwulan. Ingat-ingat nak, tri itu berapa? 3. Triwulan. Bulan itu adalah bulan dalam bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya triwulan itu berarti berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, Bu. 1 caturwulan. 1 tahun. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. 1 semester. 1 tahun, Bu. 6 bulan. 6 bulan. 1 tahun. 12 bulan. Tadi. Nah, satuan waktu dalam tahun 1 lustrum sama dengan 5 tahun. tahun. 1 minggu 8 tahun. ada 10 tahun. 1 abad 1 tahun. tahun 1 Masehi. 1000 tahun. Nah, ini jumlah hari dalam bulan. Kemarin BK sudah memberitahu cara. Rafael, perhatikan. Kemarin BK sudah memberitahu cara menghitung jumlah hari dalam bulan. Bagaimana caranya? Menggunakan apa? Jari, 4 jari. Gunakan 4 jari. Dimulai dari telunjuk. Telunjuknya kalian mana? Ini, Bu. Nah, telunjuk ini Januari ya. Yang atas ini, yang tinggi-tinggi ini 31 hari. Sedangkan yang bawah-bawah ini 30 hari kecuali bulan apa? Bulan apa ya? Kecuali bulan apa? Semuanya 30, yang bawah ini 30 hari kecuali bulan Februari. Bulan Februari itu ada berapa hari dan berapa hari? 28 hari atau 29 hari. 28 hari atau 29 hari. Nah, tapi 29 hari ini dalam Februari hanya berlaku 4 tahun sekali. Dinamakan apa? Kalau dalam 1 tahun itu bulan Februari itu dia punya 29 hari, berarti tahun tersebut dinamakan tahun apa? Tahun kabisat. Ya, pintar. Tahun kabisat. Hanya terjadi 4 tahun sekali. Ingat-ingat ya, tahun kabisat itu terjadi 4 tahun sekali. Terus bulan Februari punya 29 hari.
tahun kehabisan. Kalau biasa berarti 28 hari. Kita mulai. Januari itu 31. Ingat ya. Februari itu istimewa. Maret itu naik lagi. April turun. Mei naik. Juni turun. Juli naik. Agustus balik lagi ke awal, telunjuk. Bukan dilanjutkan Agustus turun, bukan. Tapi balik lagi ke telunjuk atas. Jadi dia 31 hari. Kemudian September, Oktober, November, Desember. Cara menghitungnya seperti itu. Supaya anak-anak lebih mudah. Jadi tidak menghitung 1, 2, 3, 4 sampai itu. Tapi gunakan tangannya. Supaya tahu Januari ada berapa hari, Maret berapa hari, April berapa hari, dan seterusnya. Oke? Nah, ini sekarang ada soal ya. belum tahun. Kenapa? Belum Belum, tahun. 9. 1 tahun tambah 3 bulan apa? Oke, coba ini soalnya. Satu abad ada berapa tahun? 100 tahun. Tahun. Pinter. Satu abad. Ada 100 tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. Lama Bagaimana kalau 1 tahun ditambah 3 bulan ada berapa bulan? Yang ditanyakan adalah 15 bulan. ada bulan. Sedangkan yang di sini diketahui ada tahun, ada bulan. Berarti kita harus mengganti tahun ini menjadi bulan dulu. Karena yang ditanyakan dalam bentuk bulan. 1 tahun ada berapa? 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Nah, tambah 3 bulan. sekarang berarti 12 bulan ditambah 3 bulan. 3 bulan. Sama dengan 15 bulan. 15 bulan. Jadi 1 tahun ditambah 3 bulan sama dengan 15 bulan. Pintar. Lagi. Triwulan sama dengan berapa bulan? 3 bulan. Triwulan sama dengan 3 bulan. 3 bulan. Pintar. 3 bulan. Nah, sekarang 2 jam sama dengan berapa menit? 120 menit. Dari mana? Kita lihat dulu. 1 jam sama dengan berapa menit? 60 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau 4 jam itu sama dengan 112. kalau 1 jam 60 menit. Berarti kalau 2 jam bagaimana cara mengerjakannya? 60 dikali 60 tambah 60 dikali 20 ditambah 12 tambah 60 sama dengan 120 menit. 120 menit. Benar, anak-anak sudah bisa. Lagi, 3 menit itu ada berapa detik? 3 menit Harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu. 1 menit berapa detik? 1 menit itu 60 detik. 60 detik. Berarti kalau 3 menit sama dengan 100 detik. 80 60 detik menit ditambah 180 60 detiknya kali 3 karena adanya adalah 3. Berarti berapa? 180 detik.
Nah, ini sekarang 2 jam ditambah 30 menit sama dengan titik-titik menit. Ada jam, ada menit, yang ditanyakan adalah menit. Berarti kita harus menyamakan menjadi menit semua dulu. Ingat-ingat, 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Berarti kalau 2 jam sama dengan 150 menit. tambah 60 menit sama dengan 120 menit. 120 menit ditambah berapa? 30 menit. 30 menit sama dengan 150 menit. 150 menit. 150 menit. Kenapa jadi 120 menit? Nah, 120 menit ini dari 2 jam ya, Nak ya. 2 jam yang ini. Kan di sini jam, sedangkan yang ditanyakan ini adalah menit. Jadi jamnya harus dijadikan menit dulu supaya bisa ditambahkan. Ngerti? Ngerti, benar. Nah, ya, ada yang mau ditanyakan untuk ini? Tidak. Langsung Sudah ada, sudah. Yakin, ada. Oke, kalau begitu Bu Eka akan Soalnya. ke belum ke jam. Anak-anak lihat ini. Itu jam Kelihatan nggak? buatan. Jam ya, jam buatan. Anak-anak lihat jamnya. Ini ada di sini angka 12 ya. Ini angka 1. Wah. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dalam di jam ini ada 12 angka. Kemudian kalau dimulai dari angka 12 sampai balik lagi 2 putaran ke 12 lagi, itu namanya 24 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, itu artinya 24 jam. Satu hari itu 24 jam. Anak-anak di kelas 2 sudah belajar tentang jam kan? Sudah. Di kelas 3 ini anak-anak hanya mengulang saja. Kalau jarum berapa tahun? Di angka jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 9, ini disebut 9. 9. Kalau jarum panjang jarum pendek di tengah-tengah ini, sedangkan jarum panjangnya itu ada di angka 4. Tengah 9. Salah. Kelihatan. Tengah 8. 20. Belum. Hampir betul. Selena hampir betul. Tapi lebih 20. 8 lebih 20 menit. 88 Perhatikan ya, Nak. Kalau jarum pendek itu di tengah-tengah angka 7 dan 8. Nah, jarum pendek di tengah-tengah, di tengah-tengah antara 2 angka, angka yang disebut adalah angka bawahnya berapa? 20. Ada 7, ada 8. Yang disebutkan adalah yang bawahnya. 7. 20. Lebih. 15. Perhatikan. Lebih 20. Diingat, jarum panjang ada di angka Berapa itu? 20. Kita mulai
mulai dari angka 12. Ini jarum pendeknya ini diabaikan dulu ya. Dari angka 12 ke angka 1 itu berapa menit? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Berarti tambah 1 angka berarti dia 5 menit. Berarti dari angka 1 ke angka 2 juga 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 berarti 5 menit. Sekarang kita hitung. Tadi jarum panjang ada di angka 4. Berarti berapa menit? 20 menit. 20 menit. 20 5 menit ditambah 5 menit berapa? 10 menit. 10 menit ditambah lagi 15 menit. 15 menit. lagi 20 menit. 20 menit. Berarti kalau jarum pendek di antara pukul 7 dan 8, kemudian jarum panjang di angka 4, membacanya bagaimana? Tulisannya bagaimana? 20 menit. 7 lebih 20 menit. Kalau jarum pendek ini ada di tengah-tengah, berarti kalian menulisnya adalah angka yang di bawahnya. Ya. Angka di bawahnya ini. Oke. Jarum panjang kalau sudah sampai angka 6 itu artinya lebih 30 menit. Semakin dia nambah ke angka yang lebih besar, maka jarum pendeknya ini akan ikut naik terus. Naik terus. Jadi, kalau jarum pendeknya di tengah-tengah angka 7, sedangkan jarum panjang di angka 9, ini bacanya bagaimana? Sekarang 7/4. Di angka 9 loh, di angka 9. Sekarang 9 lebih 45 menit. Kan jarum pendeknya itu kan di tengah-tengah. 7 lebih 15 menit. 45 menit. 15 menit. 8 kurang 15 menit. Kita menggunakan kurang 15 menit. kita menggunakan lebih. Kita menggunakan jam lebih ya. Jangan kurang. Kalau kurang nanti bingung. Kita lebih dulu. Jadi semuanya Jam 7 kalau lebih jarum panjang ini 45. setelah angka 12 kita akan menggunakan kata lebih ya. Kalau jarum panjang di angka tengah-tengah, sedangkan jarum pendeknya di tengah-tengah 7, 8 dan jarum panjang di angka 9, artinya pukul 7 lebih 60. 45. 45. Dari mana 45? Cara menghitungnya mulai dari angka 12 dulu. Kan 07. 07 berarti kita letakkan jarum panjang di angka 12. Lebih ke angka 1 berarti lebih 5. Setiap lebih 1 angka berarti ditambah 5 menit, 5 menit. Ini di angka 2 berarti lebih berapa? 10. 10. 10. Terus 15 menit. 15. 50. terus 25. 30 menit. 35 menit. 45. Tidak mengerti? Nah, lagi. Bu Eka punya whiteboard. Kita akan menggambar jam. Kalau Bu Eka di sini tulis 09. Itu jam. 50 menit.
Berarti jarum panjangnya di angka berapa? 10. Ingat, ya di tengah-tengah antara 9 dan 10 atau di angka hampir mendekati angka 10 karena dia 50 sudah lebih dari 30 menit. Berarti jarum pendeknya sudah mulai mendekati angka yang mau dituju. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti jarum pendek di angka berapa? Jarum pendek 9.50. Lebihnya adalah 50 menit. jarum pendek di tengah-tengah. Ya, jarum pendek ada di tengah-tengahnya, hampir mendekati angka 10. Sedangkan jarum panjang ada di angka berapa? Ada di angka 12. 50 loh, lebih 50 loh. Di angka 10. 10. Kelebihan itu kita mulai dari ini, angka 12 lebih 1 itu 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kalau 50 berarti ada di angka 10. Lagi. Loh, salah Bu Eka. Bu Eka, saya izin ke toilet. Ya. Ya Bu, nggak apa-apa tuh. Dihapus tadi 9-nya kayak saya izin ke toilet. 8, 15. Kalau kelebihan angkanya itu kurang dari 30 menit, berarti jarum pendek masih di angka 8. 8. Pinter. 8. Maaf ya, enggak bulat. Agak susah menggambar menggunakan. Kalau di laptop itu agak susah, Bu, gambarnya. Di laptop aku berarti jarum pendeknya ada di angka 8. Sedangkan jarum panjang ada di angka 3. Benar. Ada di angka 3. Kalau kelebihan angkanya itu kurang dari 30 menit, maka jarum pendeknya masih di angka yang depannya ini. Tapi kalau kelebihannya ini sudah lebih dari 30 menit, maka jarum pendeknya sudah ikut berjalan mendekati angka selanjutnya. Mengerti? Mengerti. Oke, untuk saat ini jamnya sampai sini dulu. Untuk pelajaran tematiknya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Kalau tidak, berarti Sekarang pelajaran Mr. Fian. Mr. Fian apakah sudah hadir? Sudah, Bu Eka, sudah. Oh, sudah. Oke, berarti kita akan melanjutkan pelajarannya Mr. Fian dulu ya. Oke, anak-anak, tidak ada yang megang alat musik dulu. Selama Mr. Fian tidak meminta anak-anak untuk memegang alat musik, jangan dipegang dan jangan dibunyikan. Oke? Oke, dan jangan dicoret-coret. Kita tunggu Mr. Fian dulu. Mr. Fian. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Emi Fian. dan Bu Selamat pagi, Eka. Pak Fian. Selamat pagi, Mr. Fian. Halo semua. Sekarang bukunya silakan ditutup ya. Tadi buku tematiknya ditutup. Kemudian dirapikan, kemudian dipinggirkan ya. Hari ini kita fokus belajar seni suara. Ya, seni suara itu ada seni musik, ya, menyanyi, ya, seni suara, sesuatu yang menghasilkan suara, kemudian bisa dinikmati, namanya seni
suara. Oke, ayo duduk tenang semua. Perhatikan Pak Fian ya. Ayo. Nah, sebelumnya seperti biasa Pak Fian akan mute untuk semua anak ya. Supaya suasananya kondusif karena seni suara ini melibatkan suara ya dan semuanya bernyanyi. Nanti supaya tidak mengganggu teman yang lain ya walaupun bagus tapi kalau saling berbenturan suaranya bertemu nanti campur baur ya jadinya tidak bisa fokus nanti temannya sulit untuk menangkap bunyi-bunyiannya. Oke? Nah, sekarang Pak Fian mute ya. Oke. Atau anak-anak mute, silakan anak mute sendiri ya. Silakan di mute anak-anak. Ya. Pasti Pak Fian tunggu yang belum di mute segera di mute. Oke, yang sudah Pak Fian ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita masih mempelajari lagu yang sama, yaitu Pinang Muda, ya, lagu Pinang Muda. Kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Salah satunya mengenal ketukan sinkop. Apa anak-anak? Ketukan sinkop. Apa itu ketukan sinkop? Ketukan sinkop adalah ketukan atas, di mana pembunyian nadanya dimulai saat ketukan atas. Ya, umumnya lagu dinyanyikan saat ketukan bawah. Ayo, kita semua mengenal ya. Tirukan Pak Fian, ketukan bawah. Nah, tirukan gerakan tangannya ya, semuanya. Siapkan tangannya, kelas 3. Ketukan bawah. Ketukan atas. Sekali lagi, ketukan bawah, ketukan atas. Sekali lagi, ketukan bawah, ketukan atas. Sekali lagi, ketukan bawah, ketukan atas. Oke, sekarang Pak Fian akan tampilkan partitur lagu Pinang Muda untuk anak-anak simak dulu. Biramanya berapa per berapa? Kira-kira ada ketukan sinkopnya atau tidak ya? Nah, coba anak-anak simak. Pinang Muda biramanya berapa per berapa? Ada di atas itu biramanya 4 per 4. Di mana dalam satu birama harus ada 4 hitungan, 4 ketukan ya. Simak baik-baik. Kemudian adakah yang sinkop-sinkop di situ? Ada ya. Sinkop adalah pandi 3A. Iya. Nah, ketukan sinkop adalah ketukan atas, di mana ketika membunyikan syairnya dimulai dari ketukan atas. Contoh ya. Pinang muda, pinang muda. Nah, nangnya itu ketukan atas ya, karena dia ada titik bergaris. Dia adalah perpanjangan setengah ketuk dari ketukan sebelumnya. Oke, disimak baik-baik. Kok gantian? Oke lah. Iya. Kelihatan loh namanya di sini ya. Oke, saya stop share. Sudah disimak baik-baik. Tadi ada berapa biramanya? Berapa per berapa? 4 per 4 berapa? 4 per 4. Bagus. Sekarang tirukan saya ya, tirukan Pak Fian. Ketukan bawah. Ayo, semuanya ditirukan. Ketukan atas. Satu-satu. Ketukan bawah. Ketukan atas. Oke, nanti Pak Fian tes ya. Ayo, tidak membunyikan pianika. Pak Fian tidak meminta membunyikan pianika. Siapa itu yang membunyikan pianika? Mana pun. Oke, ayo, tidak ada yang membunyikan pianika ya. Mario, pianikanya diletakkan, Mario. Hari ini tidak membunyikan pianika ya. Kita masih menyanyi. Tasya tidak bunyikan pianikanya ya, Tasya. Anak-anak ya. coba dengarkan Pak Fian. Pak Fian bilang tidak membunyikan pianika. Nanti Pak Fian tahu ada yang membunyikan pianika, selamanya kita nggak akan bermain pianika. Mau? Pak Fian tidak akan mengajarkan pianika lagi. Pak Fian serius ya. Tidak ada yang membunyikan pianika. Oke, kita belajar ketukan dan menyanyi ya hari ini. Coba tirukan Pak Fian. Ketukan bawah, ketukan atas. Ketukan bawah,
ketukan atas, bagus. Nah, sekarang kita ingat-ingat biramanya 4/4 ya. Berarti dalam satu birama ada berapa ketukan? 4 ketuk ya. Pak Fian contohkan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sambil diucapkan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cukup. Nah, anak-anak, ketukan jatuh, kemudian kembali ke ketukan jatuh, ketukan bawah, itu nilainya berapa? 1 ketuk. Tapi kalau dari ketukan jatuh ke ketukan atas, berarti ketukan setengah. Ya, kalau ketukan kedua, dari ketukan jatuh ke ketukan jatuh lagi, ketemu ketukan jatuh lagi, 2. Oke, nah kita akan pelajari ya. 1, 2, 3, 4. Mulai. 1, 2, 3, 4. Dirasakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bagus. Nah, kemudian ada juga ketukan, birama 3/4. Birama 3/4 berarti dalam satu birama harus ada berapa ketuk? 3. 3 ketuk ya, kita coba. Begini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bersama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang 4/4 lagi. 4/4, siapkan ketukannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diucapkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cukup. Oke, sekarang Pak Fian tes ya. Coba Pak Fian mau tes Tama 3B. Oke, Tama. Nah, Tama 3B ya. Halo Tama, silakan di-unmute. Oke, Tama sudah siap? Oke, Tama, halo. Iya. Oke, Tama. Iya, Pak. Iya, Tama. Sekarang Tama coba praktekkan ketukan untuk birama 4/4 ya. Coba bagaimana 4/4? Silakan. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, cukup. Sip. Sekarang coba bunyikan ketukan untuk 3/4, birama 3/4. 1, 2, 3, 4. 3/4 bagaimana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. Coba 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang semangat tuh. 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi coba 3/4, Tama. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, sekarang Tama, coba praktekkan ketukan jatuh itu seperti apa? Ketukan jatuh. Ketukan bawah. Ada istilah ketukan bawah, ketukan atas. Ketukan bawah itu berarti yang bagaimana? Coba, ayo diperhatikan enggak tadi Pak Fian menjelaskan. Ketukan bawah adalah ketika kedua telapak tangan bertemu, ini ketukan bawah. Tapi kalau diangkat tangannya, ketukan atas. Kemudian ketukan bawah lagi. Tak. Nah, ketika ditepukkan begini ya, kedua tangan bertemu, ini ketukan apa Tama? Bawah. Kemudian diangkat lagi ketukan
Atas. Oke, sip. Terima kasih Tama. Sekarang anak putri. Pak Fian mau dengar A-nya 3A. Anaya 3A. Oke, Anaya siap? Ya. Anaya, coba Anaya bunyikan ketukan untuk birama 4/4. Bagaimana Anaya? Untuk birama 4/4. Coba. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, cukup. Sekarang bunyikan untuk birama 3/4. Bagaimana? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, cukup. Bagus. Nah, sekarang Anaya, coba bunyikan ketukan jatuh itu seperti apa? Coba tunjukkan. Ketukan bawah itu seperti apa? Oke, kalau ketukan atas? Oke, sekarang Anaya, dari ketukan jatuh atau ketukan bawah, kembali ke ketukan ke bawah, itu jumlahnya berapa ketuk? Ada 1 ketuk. Ya, ini tidak usah dihitung dari menutup ya. Ini tidak usah dihitung. Kemudian begini menghitungnya. 1, 2, 3, 4. Berarti dari ketukan bawah ke ketukan ke bawah lagi, jumlahnya berapa? 1 ketuk. Kalau ketukan bawah ke ketukan atas, setengah. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk Anaya. Good job, Anaya. Sekarang anak laki-laki. Alvino Lionel 3A. Alvino, siap untuk mendemonstrasikan ketukan 4/4 atau birama 4/4? Siap, Alvino? Halo? Oke, Alvino? Siap ya, silakan dimulai, di-unmute dulu Alvino. Coba demonstrasikan atau tunjukkan ke teman-teman cara membunyikan ketukan 4/4. Silakan Alvino. Ini siapa yang share screen ya? Flair Nathan Lionel. Flair. Oke ya. Flair, Pak. Oke, coba Alvino, silakan dibunyikan. Silakan membunyikan untuk ketukan birama 4/4. Bagaimana tadi seperti yang teman-teman lakukan? Pakai ketukan? Siap, Alvino? Oke. Siap ya? 4/4. Bagaimana membunyikannya? 1, 2. Coba sambil diucapkan ya. Lagi. 1, 2, 3, 4. Coba Alvino Lionel 3A. Siap? Lagi. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3, 4. Oke. Coba kalau 3/4 bagaimana? 1, 2, 3. Oke ya. Sekarang kita akan coba lewat musik ya, lewat lagu. Pinang muda, bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Pinang muda, pinang muda. Coba dibalas semuanya. 2, 2. Pinang muda, pinang muda. Dibalas 2.
3A. Manik-manik sekepal digenggam, berkilau bersinar merembah. Sekepal manik-manik sekepal digenggam, berkilau bersinar merembah. Dirasakan ketukannya. Tuh, 2. Dari muda ke tua, petua jangan diubah. Dari muda ke tua, petua jangan diubah. Oke, sekarang anak-anak menyanyi ya. Pak Fian minta 1 anak. Peter Delvino 3B. Iya. Siap Peter Delvino? Tolong di-unmute ya. Oke, sambil dinyanyikan ya. Nah, nanti kita sama-sama mencari ketukan singkopnya yang mana ya. Dirasakan, nanti Pak Fian tanya, ketukan singkopnya yang mana ya. Dirasakan sungguh-sungguh. Singkop adalah ketukan atas. Dibunyikan ketukan atasnya. Itu singkop. Oke? Banyak ketukan singkopnya ya di sini, Peter. Coba dirasakan sungguh-sungguh. Ayo dicoba. Siap? Tangannya disiapkan. Tangan ini membantu anak-anak untuk mengetahui ketukan. Ya? Siap? 1. Oh ya, Pak Fian belum tampilkan share screen ya. Oke, siap Alvino? Bentar. Ya siap, 1. Bentar, 1, 2, 3, intro dulu. Satu, 2, 3, mulai. Oh maaf, bukan Cemara. Maaf. Kok Cemara? Ya, sebentar. Tadi untuk yang kelas 1 itu. Bentar. Ya, siap ya, lagi. 1, 2, 3, mulai. Nyanyinya yang keras ya. 1, 2, 3, 4, mulai. Bintang. Suaranya mana? Yang keras. Di peladua. Ayo mulutnya dibuka. Pinang muda. Bintang muda di peladua. Manik-manik sekepal digenggam, berkilau bersinar merembah. Sekepal manik-manik sekepal digenggam, berkilau bersinar merembah. Yang keras. Dari muda ke tua, petua jangan diubah. Dari muda ke tua, petua jangan diubah. Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Peter Delvino. Peter Delvino. Apa? Peter lihat lagi ya, simak baik-baik. Ketukan singkop atau pembunyian ketukan atas ada di mana? Coba dicek, diperiksa, dirasakan. Pinang muda, dirasakan ya. Pinang muda di belah dua. Baris 1 suku kata apa? Nang ya. Nang, terus dan be. Itu ketukan A. Ketukan apa, Vino? Devino? Peter? Ketukan A. Ketukan apa? Ketukan A.
atas. Ya. Nah, anak-anak, lagu Pinang Muda ini kita banyak sekali bisa kita pelajari. Salah satunya adalah ketukan-ketukan singkop atau pembunyian ketukan atas, ya. Coba sekarang silakan di-unmute semuanya. Emi Surjian. Kalian mau ke toilet? Oke, siap. Silakan di-unmute semuanya ya. Santoyoso. Oke, siap. Nah, Santo. menyanyi bersama-sama ya. Lama banget. Santoyoso. Anak. Oke. Sepertinya anak-anak sudah mulai tidak fokus. Kalau gitu Pak Pian tes Jolin 3B. Siap? Ya, silakan. Oke, Jolin 3B. Siap sambil diketuk ya. Kita menyanyi Pinang Muda. Siap? Siap Jolin? 1, 2, 3, mulai. Pinang Muda. Pinang Muda, Jolin. Ayo Jolin, halo. Belum tanggalnya belum mah. Tanggalnya itu udah. Oke, Jolin siap ya? Siap. Oke, siap saat intro dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mulai ketuk. Pinang muda, pinang muda, dibelah dua. Pinang muda, pinang muda, dibelah dua. Manik-manik sekepal digenggam, berkilau bersinar merembang. Sekepal manik-manik sekepal digenggam, berkilau bersinar merembang. Dari muda ke tua, Jolin. Dari muda ke tua, petua jangan diubah. Dari muda ke tua, petua jangan diubah. Oke. Anak-anak, ada tugas dari Pak Pian ya. Silakan mengirimkan video ya, menyanyi lagu Pinang Muda dengan ketukan-ketukannya. Ya. Tadi sudah Pak Pian ajarkan bagaimana menyanyinya. 1, 2, 3, 4. Dihitung dulu di awal. 1, 2, 3, 4. Baru masuk. Pinang muda, pinang muda, dibelah dua, dan seterusnya ya. Untuk yang singkop-singkop dibunyikan dengan tegas ya. Contoh, pinang muda. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya. Anak-anak silakan kerjakan ya. Pak Fian tunggu sampai minggu depan. Tolong tugas ini dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Karena tugas ini melatih anak-anak untuk PK terhadap ketukan. Iya, menyanyi ya. September ini kita menyanyi terus, tidak ada pianika, belum ada pianika ya. Jadi tolong pianikanya dikesampingkan. Nah, Pak Fian seperti yang Pak Fian katakan, menyanyi dan bermusik harus seimbang. Walaupun anak-anak berminat di musik, tapi menyanyinya harus juga di ya, anak-anak. Ingat tugasnya apa, Sydney? Sydney, coba Pak Fian tanya tugasnya apa tadi? Menyanyi Pinang Muda. Dengan apa? Dengan ketukan. ketukan. Kemudian sudah dengan ketukan. Lalu ada apa lagi? Singkop atau ketukan atas dinyanyikan dengan tegas. Ya, contoh. Pinang muda,
Pinang muda. Ya, hari ini kita belajar namanya ketukan singkup. Nanti kalau anak-anak sudah bisa, sudah paham, kita akan masuk ke lagu yang lain dengan ketukan singkup juga. Oke? Jelas anak-anak? Berarti kita sudah belajar apa saja hari ini? Menyanyi lagu ketukan bawah dan ketukan atas. Betul, Tian. Ketukan bawah dan ketukan atas. Lalu ada apa? Menyanyi lagu Pinang Muda. Ya, kita juga belajar ketukan birama 4/4 dan 3/4. Ya, tugasnya dilakukan sungguh-sungguh. Ya, jangan lupa nanti videonya sebelum menyanyi dikasih ketukan 4 ketuk dulu. 1, 2, 3, 4 baru masuk. Pinang muda. Pinang muda. Dan seterusnya. Bisa anak-anak? Bisa. Sip. Pak Fian tunggu videonya ya. Oke. Sementara dari Pak Fian itu dulu. Bu Emi dan Bu Eka, waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Fian. Anak-anak kok enggak bilang terima kasih? Terima kasih Pak Fian. Terima Nah, dilatih di rumah ya untuk ketukannya. Oke, Pak Fian. Aku milik. Anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar banyak sekali bersama dengan Bu Emi, bersama dengan Bu Eka, kemudian bersama dengan Pak Fian. Nah, untuk tugasnya nanti jangan lupa dari Pak Fian, kemudian dari Bu Eka dan Bu Emi juga ada. Nah, dari tadi anak-anak sama Bu Eka sudah belajar tentang satuan waktu, nanti juga tugas matematikanya tentang satuan waktu ya. Nah, kalau misalnya di rumah itu anak-anak tidak bisa mengeprint, tulis saja di buku yang sudah kalian siapkan. Ya, tulis saja di buku yang sudah disiapkan. Waktu itu Bu Eka dan Bu Emi minta anak-anak untuk menyiapkan satu buku. Tapi kalau misalnya anak-anak bisa mengeprint, bisa di rumah ada printer, terus bisa di print, langsung kerjakan di situ tidak apa-apa. Oke, mengerti? Nah, hari ini anak-anak sudah belajar apa aja bersama dengan Bu Emi? Dongeng. Bentuk paragraf. Ya, ada. Tadi ada tambahan, ada paragraf. Kemudian dengan Bu Eka. Dengan Bu Eka tadi belajar tentang tentang apa bersama dengan Pak Fian? Ada ketukan, kemudian ketukan bawah, menyanyikan lagu 4/4 dan 3/4. Oke, ya. SDO-TV. Nah, sebelum itu mari kita tutup dulu kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Setelah anak-anak berdoa, nanti istirahat dulu. Setelah itu baru mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Emi, Bu Eka, dan Pak Fian. Oke? Yuk, kita siapkan hati untuk berdoa dulu. Duduk yang baik, nggak ada yang mainan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami selama kami mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu sehingga
apa yang diberikan oleh Bu Emi, Bu Eka, dan Pak Fian kiranya dapat berguna bagi kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Lindungilah mereka selalu dan berkatilah mereka supaya apa yang kami pelajari hari ini juga dapat mereka pelajari juga. Terima kasih Tuhan, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas. Dadah.